Alam semesta adalah panggung maha luas yang menyimpan keajaiban di luar batas imajinasi manusia. Kita hidup di sebuah planet kecil, mengorbit sebuah bintang biasa di pinggiran galaksi Bima Sakti, dan itu hanyalah setetes air di tengah lautan kosmos yang tak bertepi. Di balik cahaya bintang dan kilau galaksi, terdapat banyak fakta yang begitu mencengangkan hingga membuat logika terdiam. Saat menatap langit malam, kita melihat ribuan bintang dan mengira alam semesta penuh dengan benda-benda bercahaya. Namun kenyataannya sungguh mengejutkan. Alam semesta ini sebagian besarnya adalah ruang hampa. Hampir seluruh volume alam semesta tidak diisi oleh bintang, planet, gas, atau debu, tetapi oleh kehampaan murni. Perbandingan sederhananya begini. Jika sebuah atom kita perbesar hingga sebesar butiran pasir, maka jarak antara atom satu dengan lainnya dalam konteks ruang antar bintang akan setara dengan beberapa kilometer. Bahkan di dalam galaksi sekalipun, jarak antar bintang begitu luas, hingga cahaya pun membutuhkan bertahun-tahun untuk menyeberanginya. Ruang kosong ini bukan hanya kosong dalam hal materi, tetapi juga dalam energi. Sebagian besar alam semesta hanya diisi oleh latar belakang radiasi lemah sisa dari Big Bang dan partikel-partikel tak terlihat yang melintas tanpa interaksi berarti. Jadi ya, kita hidup di alam semesta yang hampir sepenuhnya kosong. Fakta berikutnya lebih mengejutkan lagi. Semua hal yang bisa kita lihat, sentuh, dan pelajari, planet, bintang, nebula, galaksi, hanyalah sekitar 5% dari keseluruhan isi alam semesta. Sisanya tersembunyi dalam dua entitas misterius, materi gelap dan energi gelap. Materi gelap mencakup sekitar 27% dari alam semesta, tidak memancarkan cahaya, tidak menyerap radiasi, dan tidak dapat dideteksi secara langsung. Namun, kita tahu ia ada karena kita bisa melihat dampaknya. Kecepatan rotasi galaksi, pergerakan gugus galaksi, dan pelensaan gravitasi yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan materi biasa. Energi gelap sekitar 68% dari alam semesta lebih misterius lagi. Ia bertanggung jawab atas percepatan ekspansi alam semesta. Ibaratnya, semesta ini bukan hanya mengembang, tapi mengembang semakin cepat, seolah-olah didorong oleh kekuatan tak terlihat yang mendorong ruang itu sendiri menjauhkan segala sesuatu. Ilmuwan belum memahami apa itu materi gelap dan energi gelap. Yang jelas, kita menyadari satu hal mencengangkan. Kita hidup di semesta yang sebagian besar tidak kita pahami. Waktu, yang selama ini kita anggap mutlak, jam berdetik, menit berganti, hari berjalan, ternyata bisa berjalan lebih cepat atau lebih lambat, tergantung di mana kita berada. Inilah salah satu keanehan yang dijelaskan oleh teori relativitas Einstein. Jika kamu berada di dekat sebuah objek yang sangat masif, seperti lubang hitam, waktu akan berjalan lebih lambat untukmu dibandingkan orang lain yang berada jauh dari sana. Ini bukan fiksi ilmiah, tapi kenyataan yang telah dibuktikan dengan eksperimen dan observasi. Demikian pula, jika kamu bergerak dengan kecepatan sangat tinggi, mendekati kecepatan cahaya, waktu juga akan melambat bagimu dibandingkan dengan pengamat diam. Dalam dunia relativitas, waktu adalah sesuatu yang relatif terhadap massa dan kecepatan. Contohnya, satelit GPS di orbit harus disesuaikan waktunya secara terus-menerus karena mereka mengalami perbedaan laju waktu dibandingkan dengan jam di permukaan bumi. Tanpa koreksi relativistik ini, navigasi GPS kita bisa meleset hingga beberapa kilometer setiap harinya. Bayangkan sebuah planet yang bukan terdiri dari batuan seperti bumi atau gas seperti Jupiter, melainkan dari berlian murni. Kedengarannya seperti dongeng, tapi astronom benar-benar menemukan kandidat planet semacam itu. 55 Cancri. Planet ini berada sekitar 41 tahun cahaya dari bumi dan memiliki massa sekitar 8 kali lipat bumi. Ia mengorbit sangat dekat dengan bintangnya. Begitu dekat hingga 1 tahunnya hanya berlangsung 18 jam. Karena tekanan luar biasa yang dihasilkan oleh inti planet dan komposisi karbonnya yang tinggi, para ilmuwan memperkirakan bahwa sebagian besar planet ini terdiri dari berlian padat. Jika benar, maka ini bukan hanya planet biasa. Ini adalah permata raksasa seukuran dunia, bersinar di tengah langit dengan harga yang tak bisa dikira. Tapi tentu saja, tak seorang pun bisa menambang planet ini, karena suhu permukaannya mencapai ribuan derajat dan gravitasinya bisa menghancurkan manusia dalam sekejap.
Lubang hitam selama ini dianggap sebagai pemakan segalanya. Objek dengan gravitasi begitu kuat hingga cahaya pun tak bisa lolos. Namun, pada 1974, fisikawan legendaris Stephen Hawking mengusulkan ide revolusioner. Lubang hitam tidak sepenuhnya hitam. Mereka bisa memancarkan radiasi dan perlahan-lahan menguap. Fenomena ini dinamakan radiasi Hawking. Terjadi karena efek kuantum di sekitar horizon peristiwa lubang hitam. Partikel-partikel virtual yang terus muncul dan menghilang di ruang kosong bisa berubah menjadi nyata jika salah satunya tersedot oleh lubang hitam sementara lainnya lolos. Yang lolos tampak seperti radiasi yang keluar dari lubang hitam, dan ini menyebabkan lubang hitam kehilangan energi dan massa seiring waktu. Dalam skala waktu kosmik yang sangat panjang, sebuah lubang hitam bisa benar-benar menghilang, melepaskan semua energinya kembali ke alam semesta. Tapi jangan khawatir, lubang hitam supermasif di pusat galaksi seperti Sagittarius A diperkirakan butuh waktu sekitar 10 kuadriliun 44 tahun untuk benar-benar menguap. Bandingkan dengan usia alam semesta saat ini yang baru, 13,8 miliar tahun. Masih ada banyak waktu. Alam semesta tak pernah kehabisan kejutan. Fakta-fakta di atas hanyalah secuil dari misteri besar yang membungkus alam semesta kita. Di tengah ruang kosong yang tak berujung, materi tak terlihat, waktu yang bisa berubah, planet aneh, dan lubang hitam yang bisa lenyap, kita menyadari satu hal. Semesta ini jauh lebih aneh daripada fiksi manapun. Dan mungkin itu sebabnya kita tak pernah berhenti menatap langit, bertanya-tanya, ada kejutan apa lagi yang belum kita temukan?